Oke, kita akan ngevlog. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di vlog. Oh, tuh topinya jatuh, kasihan. Adiknya tidur lagi. Untung di belakang ada orang yang ngambilin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di vlog channel Kebo Ucul. Ya, ini sore hari, suasana mendung-mendung gimana gitu ya. Ouch. Kita akan melakukan perjalanan menuju keluar dari Surabaya. Jadi kita masih di Surabaya ya. Kita akan keluar dari Surabaya, artinya kita menuju ke wilayah Gresik. Ya, wilayah Gresik, betul sekali. Ya, ini jalanan agak sedikit macet karena beberapa orang sudah mulai pulang kerja dan besok adalah hari libur. Ya, video ini diambil sehari sebelum Idul Adha. Ya, jadi mungkin maklum ya kalau suasananya agak macet. Yang pasti ini perjalanannya menuju ke daerah Gresik ya. Kita akan menuju ke daerah Gresik, jadi agak belusukan ya. Keluar kota, jadi dari Surabaya menuju Gresik. Menganti mana ya? Gresik ya? Iya. Kita menuju ke sana. Ini kita hanya punya waktu beberapa menit saja. Mudah-mudahan bisa nyampe. Ya, ini ada beberapa kepadatan lalu lintas ya. Di sini ada kepadatan pertama, ada di sini nanti. Ya, lampu kuning. Oke. Never mind. Wah, salah jalan, seharusnya nggak di sini sih. Baik. Oke. Ya, ini ada banyak kambing di situ, bisa dilihat. Mereka mau potong kurban ya. Ya, jadi sambil ngomongin apa ya? Kita akan sedikit membahas tentang Yamaha Saber. Apa ya? Yamaha Saber sudah belum? Sudah banyak ya. 2 video kita sudah bahas tentang Yamaha Saber. Ini agak macet ya, bisa dilihat tuh, panjang banget macetnya. Ini daerah mana ya? Yang pasti ini Menganti ini sudah nih. Apakah ini sudah Menganti? Saya rasa belum ya harusnya. Kita bisa lihat di sini macet banget. Ya, mungkin kita sambil ngomongin masalah ini ya, tentang motor Saber. Nah, oke. Jadi kita mungkin ngomongin masalah desain aja deh. Desain Yamaha motor Saber ya. Sambil perjalanan
Ya, jadi Yamaha Motor Saber ini punya konsep desain ya. Konsep desain dari Yamaha Motor Saber adalah sebenarnya masuk ke arah adventure cruiser ya. Jadi kalau diperhatikan tuh mirip-mirip kayak KTM ya. Bentuknya kayak KTM Duke yang 390 itu mirip banget, yang 1200 ya, 1200 sekian tuh kalau nggak salah, itu juga mirip banget. Nah, menurut saya itu mirip. Jadi arah dari desain motor Yamaha Saber tuh arahnya ke sana ya. Kalau apakah nggak ke MT? Nah, ini dia uniknya Yamaha Saber ini. Menurut saya itu tidak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada keluarganya tuh. Kalau dibilang mirip MT juga enggak. Kalau dibilang mirip keluarga XJ juga enggak ya. Jadi kayaknya motor ini out of the box ya. Ini unik sekali sih. Kenapa makanya saya pilih Yamaha Saber. Saya pinang Yamaha Saber itu karena salah satunya adalah dia unik dari motor Yamaha, tapi dengan bentuk yang seperti ini. Proporsinya menurutku untuk sebuah sepeda motor dia sangat-sangat perfect ya. Perfect ya. Wah, saya sampai bingung kalau mau modifikasi di motor tuh, bingung gitu. Jadi memang ya itu dia, Yamaha Saber ini mirip-mirip ya Ducati KTM Duke ya. Tapi tunggangannya mirip-mirip Strada Ducati Strada Motard ya. Nggak tahu dah ganti apa deh ya, yang mirip-mirip trail tapi campuran supermoto dan trail. Nah, tapi juga ada sportnya, jadi unik sih memang penggunaan. Nah, untuk masalah penggunaan ya, motor ini itu memang didesain tidak untuk high speed ya, tidak untuk top speed, karena ya bisa dilihat sendiri ya, motor ini tidak memiliki aerodinamika ala-ala motor balap ya. Nggak ada fairingnya, posisi tunggangannya juga sedikit tegak ya, bahkan nggak sedikit ya, tegak banget, cenderung santai bahkan ya. Tapi posisi setirnya ini bisa dikatakan kayak motor trail atau motor cross supermoto gitu ya. Nah, jadi agak tegak, lebar ke samping kanan kiri. Jadi ini membuat motor ini jadi sangat kelihatan gagah ya. Kalau dinaikin tuh gagah banget kesannya. Ya, ini agak macet di sini. Ya, ini ada pertigaan, jadi kenapa dia agak macet. Oke. Nah, jadi kalau secara desain atau secara DNA-nya ya sudah pasti dia nggak bisa diajak ngebut ya. Itulah kenapa motor ini kalau dipakai kenceng ya kalah dia. Diadu sama R15 kalah, sama Fiction aja kalah ya. Jadi sama CB ya jelas kalah. CB memang ditugaskan atau didesain untuk mungkin lumayan ada apanya ya, cruiser juga ya, tapi sport banget ya. Sedangkan kalau Saber ini arahnya cruiser tapi adventure ya, jadi harusnya lincah sih motor ini harusnya. Tapi memang iya benar, jadi untuk secara tunggangannya nih ya, motor memang bisa dibilang enak banget ya, dibuat untuk meliuk-liuk itu enak banget ya. Jadi sangat recommended banget lah. Jadi diharapkan memang ini motor penggunaannya adalah untuk mungkin touring atau teman-teman yang ingin menjelajah suatu perjalanan atau wilayah, cocok banget ini ya Mas Saber nih. Nah, jadi apakah dia bisa dikatakan calonnya MT dulu? Mungkin iya. Kalau memang meskipun secara desain bentuknya sangat jauh dari MT ya, atau enggak MT banget sih.
Ini lebih ke KTM Duke, tapi ada arah ke sana, ada arah ke MT juga stylenya. Dan kemudian yang bisa dikategorikan ini kenapa mirip MT adalah bagian matanya ya, matanya itu atau headlampnya ya, itu mirip banget sama MT. Nah, di depan ini ada CB ya. Ini kalau beda, kalau CB ini mungkin bisa dipakai top speed ya. Kalau kalian mau ngajak top speed itu masih bisa. Bahkan bisa dikatakan motor ini engine-nya masih mirip-mirip sama Honda CBR. Masih mirip-mirip. Jadi tuh enak, tarikannya enak. Tapi kalau motor ini ya mungkin tarikannya enak tapi nggak jauh ya. Pendek banget ini. Kalau saya pernah coba seperti itu sih. Top speednya aja nggak bisa sampai 120 sekian. Nggak tahu apakah karena motor saya yang kondisinya begini banget nih. Oke, harusnya ini garis lurus ya, nggak boleh nyebrang ini harusnya. Tapi oke lah. Kita ambil kiri aja ya, biar aman. Yuk, kiri aja kosong kok. Ngapain kita ngelanggar lalu lintas ya kan? Oke. Iya, jadi ini memang macet di sini nih karena wilayahnya Surabaya bagian barat ya. Bentar lagi. Nah, ini Lakar Santri nih guys. Ini daerah Lakar Santri. Sebelah kiri itu ke arah Triorejo ya kalau nggak salah. Arah Triorejo. Oke, harus bersabar. Banyak truk-truk ini. Nanti bakal kita lewati deh truk-truk. Ya, yang pasti itu tadi ya. Untuk secara desain motor ini arahnya ke sana. Tapi nggak tahu ya, sayang banget sih nggak ada penerusnya. Kalaupun Yamaha bikin motor Diana baru kan oke juga ya, nggak masalah, nggak harus meneruskan MT atau apa, nggak harus. Tapi benar-benar ini adalah motor baru gitu kan, keren sebenarnya. Jadi ada pesaingnya untuk Yamaha, untuk KTM ya. Bingung mau ngomong KTM. Ya, jadi KTM di sini melenggang dengan sangat tenang ya. Padahal kalau bisa saya bilang ini zaman sekarang, era sekarang ini motor ini laris lagi ya. Motor ini laris lagi. Wih, wah, gua ikut-ikutan padahal belum hijau. Astaga. Ya Allah. Oke lah. Ya, jadi untuk masalah tahun sekarang ini motor ini mulai dicari lagi ya. Motor ini mulai dicari lagi oleh beberapa konsumen meskipun kondisi bekasnya atau secondnya mulai dicari lagi. Kenapa? Karena arah desain sudah ke arah sana ya, ke arah keseber-seberan. KTM Duke juga mulai laris lagi nih di Surabaya, terutama banyak sekali motor KTM ya. Jadi bisa dibilang yang punya Saber bisa berbangga diri nih, berbangga diri ya. Kenapa? Karena motornya sudah mulai update lagi, bukan update lagi, ngetren lagi istilahnya, desainnya, bentuknya ya. Untungnya waktu itu Yamaha ini mengeluarkan Yamaha Saber dengan komponen yang bisa dikatakan up to date sampai detik ini ya. Misalnya kayak kita dari depan ya, kita ngomongin masalah headlamp aja. Headlampnya dia sudah overall sudah LED ya. Nah, itu CB ya, tidak ada CB, Honda CB kalau AOC. Nanti kita bahas habis ini. Saya punya pemikiran yang sedikit unik karena tentang Yamaha, Honda CB yang baru ya, Street Fighter yang baru. Nah, untuk Yamaha Saber ini dari depan lampu headlampnya, batoknya dibuat full LED ya. Kemudian mata sipit ya, keren, matanya sipit, jadi kayak keren aja gitu loh, nggak kayak motor pada umumnya. Yang mana motor pada umumnya pasti menggunakan lampu atau headlamp gede-gede ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk headlamp ini dibuat stylenya pesek gitu ya, keren. Untuk style jadi mirip-mirip kayak KTM Duke. Terus kemudian upside downnya ini yang paling
menurut saya smart banget dari Yamaha menggunakan motor atau menggunakan spek upside down untuk motor. Ini pertama kali untuk motoran Jepang ya. Kalau ya tadi saya pernah sebutkan bahwa di Minerva tahun sebelumnya pernah sih waktu bareng sama Bison ya. Bahkan sebelum Bison muncul, Minerva sudah pakai upside down untuk motor. Minerva VX kalau nggak salah ya, VX itu sudah pakai upside down kelas 150 cc nya. Tapi untuk motor Jepang ya Saber mungkin bisa dibilang Saber ini yang pertama, dan itu smart banget menurut saya. Jadi sampai sekarang ini bisa dipakai, dan konon sih katanya mahal ini apa namanya untuk ada kambing naik motor, asik cuy ya. Untuk apa namanya upside down ini juga tergolong mahal katanya waktu itu ya. Silakan Pak, maunya dapat atau enggak Pak? Saya nyari dulu sebelah sini aja deh. Ya, jadi begitu deh. Terus kemudian motor dengan konsep strut, ada menggunakan strut ya, ada strutnya ini KTM banget sih. Nah itu menurut saya keren abis lah. Oke. Ya ini saya nggak tahu ini sudah Surabaya Coret belum ya? Kayaknya sih sudah ini. Surabaya Coret, jadi sudah bukan di Surabaya teman-teman. Ini kita sudah masuk wilayah Gresik. Oke. Greenland KCM. Oh ini dia Greenland KCM ada di sini guys. Alright. Ya itu ada bioskop keluaran baru ya, bukan XX1, bukan CGV, tapi KCM. Konon katanya bagus tapi juga murah. Wah menarik tuh, kapan-kapan nonton kat situ deh. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ngomongnya masalah desain ya, kita bahas desain ini emang wah nggak ada habisnya sih, terutama untuk Yamaha Saber ini. Kemudian di bagian belakang buntutnya ini ya, wah ini saya paling suka, ekornya ini pendek. Itu karakternya itu kesannya kayak kita punya motor sumbu roda itu panjang ya, kesannya kayak moge banget sih. Jadi itu kelihatan kekar kalau dilihat dari samping itu. Wah motor ini kelihatan bodinya itu kelihatan kecil, terus kemudian mesin dan kakinya itu kelihatan besar gitu. Jadi kesannya begitu ya. Jadi ya apa boleh buat ya, ini motor memang keren sih, saya akui ya. Mungkin dari sini wah mataharinya keren guys. Wah subhanallah, masya Allah. Ini jalannya agak sedikit bergeronjal, jadi suara saya bakal kelihatan bergetar-getar. Aduhai ya, aduh. Sebentar ya, ini banyak orang yang mau belok kanan tuh kan, mengisi bensin soalnya. Ya kita kurang berapa menit nih? Ya kurang 5 menit lagi, harus segera sampai ke lokasi. Jadi ceritanya nih wah Satria Evo ya. Jadi ceritanya nih saya menuju ke lokasi untuk ya mengajar ya. Jadi saya adalah seorang guru. Murid saya sudah menunggu. Ya itulah kenapa saya beli motor ini, karena ya masih enak buat jalan kemanapun. Karena saya itu mobile ya. Oh suaranya berisik. Karena karena saya itu orangnya mobile, jadi sangat membutuhkan motor ini. Jadi ngevlog sambil perjalanan pulang ini ceritanya. Bukan pulang sih, ini menuju ke tempat berikutnya ya. Saya ngajar berikutnya, jadi belum pulang. Oke. Ya macet, kesannya masih macet banget. Ini banyak orang pulang sekolah. Enggak sih, sekolah udah libur. Banyak orang pulang kerja lebih tepatnya ya, sama orang mau jalan-jalan karena besok libur teman-teman. Besok itu adalah besok itu Idul Adha.
Wah, ini pentol bakarnya ini enak banget ini, sumpah. Wah, kawan-kawan saya pengen kesana deh. Oke. Ya mungkin di next video saya mau nyoba silent ya, with no comment, video tanpa komentar. Jadi wah, saya pengen ngerasain video tanpa komentar bagaimana ceritanya. Kadang-kadang kita pengen ngerasain atau mendengarin suara motor ini nanti. Oke. Ini suasana sebenarnya bagus sore harinya, cahaya bagus ya. Wah, cuma macet. Sayang sekali. It's okay. Yuk, bisa yuk. Ya, jadi itu sih kalau dari segi desain ya. Jadi saya harap kalian tidak salah paham dengan desain Yamaha Saber ini. Ada yang bilang, Yamaha Saber motornya kelihatan, bukan kelihatan sih, waktu ditarik lemot banget pas di putaran atas misalnya. Ya iya, dia untuk top speed sama sekali tidak direkomendasikan karena itu dia. Karena motor ini tidak didesain untuk top speed atau untuk high speed deh. Kalau untuk nikung-nikung gimana ya, enak aja nikung-nikung, tapi harap berhati-hati karena itu tergantung sih. Harap berhati-hati karena posisi setirnya ini tidak rendah ya. Biasanya untuk membuat manuver dia cenderung kurang stabil atau mungkin gampang goyang. Tapi sebenarnya bukan masalah motornya berarti nggak imbang atau enggak, tapi setir tangan kita itu kalau ngehold setir di atas atau tinggi ya, itu biasanya untuk supaya handlingnya ini enteng. Enteng itu artinya beloknya gampang ya. Sedangkan kalau belok gampang itu sudah pasti bukan untuk kecepatan tinggi ya. Kecuali kecuali untuk high speed ya. Kalau high speed itu silakan deh untuk dibuat rendah setirnya. Oke. Ya, akhirnya lolos dari kepadatan. Masuk jalan tapi nggak rating, susah nih orang-orang. Ya itu dulu ya, mungkin ngobrol kita mungkin banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat ya, mohon dibenarkan atau diluruskan lagi, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Untuk motovlog kali ini kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Terima kasih sudah bergabung dan menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, bisa diklik dulu ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa deh, yang penting tonton terus ya, cari terus video saya dan tonton terus, yang penting itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman, terima kasih. Tetap safety riding, hati-hati dalam berkendara, ikuti peraturan lalu lintas, sebisa mungkin selamat sampai tujuan, keluarga menanti di rumah. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.